Ekspektasi terhadap kontribusi BUMN bagi penerimaan negara ke depannya mungkin boleh disampaikan Pak, khususnya mengingat pemerintah kan menargetkan angka yang juga lumayan besar begitu terhadap pos penerimaan negara di tahun 2025. Kalau dari Kemenko Perekonomian, berapa ekspektasinya di tahun 2025? Gini, saya mau agak luruskan ya. Kalau PMN itu kan penyertaan modal negara kepada BUMN-nya. Kalau dari BUMN ke pemerintah kan dividen ya. Nah, jadi dua-duanya ini kan ada balance-nya, ada keseimbangannya. Nah, kalau dari 2024 kita lihat tentu basisnya tetap 2023. Kalau 2023 dari dividen yang ada sekitar 82 triliun itu ya tentu kita harapkan bisa lebih berkembang lagi. Terutama bahwa sekarang pemulihan ekonomi itu semakin baik, semakin lebih tinggi. Tentu dividen yang diharapkan akan lebih baik juga. Nah, PMN tentu nanti sebenarnya kalau PMN kita lihat saja nanti di RAPBN 2025 sebenarnya sudah ada di situ di rencana kerjanya. Detail teknisnya nanti akan dibahas di awal tahun atau nanti setelah pemerintahan baru berjalan tentu akan dilihat PMN yang mana yang bisa diberikan atau memang harus ditingkatkan. Bahkan mungkin dievaluasi ulang. Saya tidak lihat tahu persis ya, tapi ini pemerintahan baru nanti yang akan mengerjakan ini semua. Tapi kalau untuk dividen kita bisa menganalisanya dari hasil yang ada sekarang. Di tahun 2023. 2023 ke tahun 2023, mohon maaf, dari 2023 kan ekspektasi ke 2024 ya. 2024 kan sudah berjalan 1 semester. Nah, dari situ nanti bisa dilihat perkembangannya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ellen. Selanjutnya saya ingin bertanya, ini kan pada saat ini bisa dikatakan kita masih dalam era pemulihan ekonomi, baik di Indonesia juga dan juga secara global. Kita tahu pada saat ini kita masih ada di era suku bunga tinggi, meskipun memang pada saat ini sudah ada tanda-tanda bahwa suku bunga tinggi ini eranya akan berakhir. Ada juga situasi pada saat ini yang masih terus berlangsung, situasi geopolitik. Kira-kira sentimen-sentimen mana saja yang perlu diperhatikan terhadap kinerja BUMN kalau menurut Anda mewakili Kemenko Perekonomian mungkin untuk ke depannya di tahun 2024, sisa tahun 2024 dan juga di tahun 2025 ke depan? Yang pasti dinamika global itu semakin sangat mempengaruhi ya. Antara lain adalah nilai kurs, walaupun pemerintah sudah melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian trade balance kita masih tetap positif ya. Jadi ini juga menjadi salah satu indikator walaupun ada beberapa bulan terakhir atau kuartal terakhir agak ada tren menurun tapi masih tetap positif. Nah, kemarin yang PMI kita yang sempat hampir menyentuh 50 itu juga menjadi salah satu catatan. Nah, dari kondisi-kondisi yang ada ini dengan tersisa dari berapa bulan ke depan 2024 kita tetap optimis bahwa BUMN ini tetap bisa memberikan kinerja yang baik. Terutama memang BUMN yang selama ini telah memberikan kinerja yang baik dan hasil dividen yang baik juga ya. Ada beberapa BUMN yang memang dalam kondisi yang tidak baik tentu dilakukan upaya penyehatan yang dilakukan. Jadi dengan optimis yang ada di 2024 ini tetap bisa kita dorong paling tidak lebih baik dari 2023. Nah, sedangkan untuk 2025 tentu dengan acuan yang sudah dibuat oleh pemerintah di RAPBN ya 2025 ada camp PPKF-nya. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa itu juga menjadi acuan nanti menjadi kinerja dari BUMN yang di tahun 2025. Oke, baik. Kalau kita breakdown setiap tahunnya kan pasti yang berkontribusi paling besar adalah BUMN perbankan begitu ya. Kemudian kalau kita bicara sentimen dari dalam negeri, tadi Anda sudah menyebutkan PMI manufaktur kita sempat kurang baik kinerjanya. Kemudian juga kita tahu bahwa masyarakat pada saat ini daya belinya sedang menurun. Bahkan ada situasi di mana disebutkan kaum menengah ini pada saat ini sedang terjepit dan bahkan terancam menjadi kaum miskin atau kaum menengah ke bawah. Kira-kira dari sentimen ini begitu, ini kan pasti juga berpengaruh terhadap sejumlah BUMN di sektor-sektor yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Tanggapan dari Kemenko Perekonomian terkait dengan sentimen yang berada atau yang terjadi dalam negeri ini seperti apa, Pak? Tentu yang kemarin kalau kita lihat kita di Pak Menko kemarin di minggu lalu sudah juga melakukan diskusi ya dengan beberapa Menko dan mungkin di CNBC juga bisa melihat bahwa memang persoalan kelas menengah ini adalah persoalan yang harus dilakukan hati-hati penanganannya karena kalau dia turun ke bawah menjadi kelas yang di bawah lagi agak repot menaikkan ke atas. Nah, kelas menengah juga adalah menjadi daya dorong untuk konsumsi. Nah, konsumsi ini kan salah satu dari komponen utama core dari untuk pertumbuhan. Jadi memang penanganan kelas menengah ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, untuk mendorong kelas menengah itu tentu adalah di sektor-sektor industri dan jasa kan yang tetap harus dipertahankan, didorongkan.
Dan itu memang basisnya kan ada dua, jasa dan industri. Tetapi jangan lupa kita di basis di ekonomi kita juga ada sektor mineral, sektor sumber daya alam ya. Dan ini juga tetap kita dorong untuk tetap kita kembangkan. Nah, salah satu faktor komoditas ini kan fluktuasi harga internasional. Kalau harga internasionalnya sih tetap baik, biasanya ekspektasinya akan tetap lebih baik. Tetapi harga terutama batu bara itu kan kecenderungan ada menurun, walaupun dia stabil dan dia bisa naik lagi. Jadi potensi-potensi yang ada, terutama yang kita dorong untuk kelas menengah melalui sektor jasa itu juga menjadi salah satu contohnya yang harus didorong. Nah, jangan lupa kita juga telah mendorong kita untuk masuk di dalam OECD. Jadi kita tidak hanya OECD, ya, mendorong OECD. Dan ini kan adalah upaya kita tidak hanya bergaul dalam kelas-kelas yang peer-nya yang kita, tetapi sudah harus naik ke kelas yang lebih maju. Nah, ini tentunya akan dilakukan berbagai evaluasi, regulasi, kegiatan usaha dan lain-lainnya, sehingga ini tetap bisa mendorong bahwa kita tetap bisa menjaga kelas menengah bahkan naik, tidak turun lagi. Oke, baik.